Mimpi seorang anak jalanan di sebuah kota besar yang penuh hiruk-pikuk, hiduplah seorang anak jalanan bernama Dedi. Usianya baru 14 tahun, namun wajahnya sudah menunjukkan keletihan dan kerasnya hidup di jalanan. Setiap hari, ia mencari sampah untuk dijual, membersihkan kaca mobil, atau sekadar meminta-minta di persimpangan jalan. Tak ada yang tahu pasti siapa orang tuanya, dan rumahnya hanya sebuah tenda tumpukan kardus yang tersembunyi di balik gedung-gedung tinggi. Namun, di dalam hati Dedi ada mimpi besar yang selalu ia simpan. Mimpi yang tak pernah padam meskipun setiap hari ia terperangkap dalam kerasnya kehidupan jalanan. Dedi selalu ingin belajar. Ia tahu bahwa hanya dengan ilmu ia bisa mengubah nasibnya. Setiap malam, setelah bekerja keras seharian, Dedi akan duduk di sudut jalan dengan sebuah buku bekas yang ia temukan di tempat sampah. Buku itu sudah lusuh, tapi baginya itu adalah jendela dunia yang penuh pengetahuan. Ia membaca pelan-pelan, belajar kata demi kata, angka demi angka, meskipun terkadang ia merasa kesulitan. Suatu hari, seorang wanita parubaya bernama Ibu Rini yang sedang dalam perjalanan pulang melihat Dedi sedang membaca di sudut jalan. Terkejut melihat anak itu begitu tekun, ia mendekat dan bertanya, "Apa yang kamu baca?" Dedi menatap wanita itu dengan ragu, lalu menjawab, "Buku pelajaran. Saya ingin pintar." Ibu Rini terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Jika kamu benar-benar ingin belajar, aku bisa membantumu. Aku seorang guru, dan aku sering mengajar anak-anak yang kurang beruntung." Sejak saat itu, Ibu Rini mulai mengajari Dedi setiap kali ia pulang kerja. Setiap sore, mereka bertemu di sebuah taman kecil. Ibu Rini mengajarkan Dedi membaca, menulis, dan berhitung. Dedi sangat rajin belajar, meskipun kadang-kadang ia harus menghadapi kenyataan pahit seperti tidur di jalanan yang dingin atau terjaga karena lapar. Waktu terus berlalu, dan Dedi semakin pintar. Ia belajar dengan tekun, tidak hanya dari Ibu Rini, tetapi juga dari teman-teman yang ia temui di jalan. Mereka mengajarkan Dedi berbagai keterampilan hidup yang tidak diajarkan di sekolah. Namun, Dedi tahu bahwa pendidikan formal adalah kunci utama untuk meraih mimpinya. Akhirnya, setelah beberapa tahun, Dedi berhasil mengumpulkan cukup uang untuk mendaftar ke sekolah setingkat SMA. Ia bekerja keras, membantu orang-orang, dan berjualan barang bekas untuk membayar biaya pendidikan. Meskipun seringkali ia merasa lelah dan hampir putus asa, Dedi tidak pernah menyerah. Di sekolah, Dedi harus menghadapi banyak tantangan. Ia adalah anak yang berbeda, yang datang dari latar belakang yang jauh dari sempurna. Namun, dengan semangat yang tak tergoyahkan, Dedi membuktikan bahwa dirinya bisa. Ia belajar dengan giat, mengikuti setiap pelajaran dengan tekun, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Di akhir tahun ajaran, setelah menjalani ujian yang penuh tantangan, Dedi dinyatakan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Ia tidak hanya lulus SMA, tetapi juga mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Dedi meraih mimpinya. Ia berhasil masuk ke Fakultas Teknik Universitas Negeri. Selama kuliah, ia terus bekerja keras. Setiap hari setelah kuliah, ia bekerja paruh waktu di kafe, membantu teman-teman dengan tugas, dan terus belajar dari pengalaman hidupnya. Meski perjalanan hidupnya penuh perjuangan, Dedi tidak pernah kehilangan harapan. 4 tahun kemudian, Dedi berdiri di atas panggung, mengenakan toga, dan menerima gelar sarjana teknik. Itu adalah momen yang sangat emosional baginya. Ia teringat akan malam-malam yang penuh harapan dan usaha tanpa henti. Dedi tahu, keberhasilannya bukan hanya miliknya, tetapi juga milik semua orang yang telah membantunya sepanjang perjalanan. Ibu Rini, yang selalu menjadi gurunya, hadir di antara para tamu undangan, menangis haru melihat anak jalanan yang pernah ia temui kini berdiri sebagai seorang sarjana. Dedi menyadari satu hal, meskipun ia dilahirkan di jalanan, bukan berarti ia harus mati di jalanan. Dengan tekad, harapan, dan sedikit bantuan dari orang baik, ia berhasil mengubah takdirnya. Kini, ia berjanji untuk kembali ke jalanan, bukan untuk hidup, tetapi untuk memberi harapan kepada anak-anak jalanan lainnya.